Hai, balik lagi dengan gue Noval. Di video ini gue mau share tentang apa aja sih challenge seorang content creator. Nah, sebelum gue melanjutkan video ini, kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya ya. Menjadi seorang content creator ternyata tidaklah mudah. Hal ini berlaku untuk kalian yang bekerja di perusahaan ataupun kalian sebagai content creator self-employed. Kalian yang berprofesi sebagai video editor, fotografer, videographer, copywriter, graphic designer, dan konten digital lainnya adalah content creator yang tidak lepas dari hal-hal berikut ini. Tantangan pertama adalah dituntut untuk selalu update. Sebagai seorang content creator, kalian akan berkecimpung dengan hal-hal yang kekinian. Hal ini bertujuan untuk menjaga perhatian audiens atau target market yang sudah dibidik oleh perusahaan. Begitupun dengan kalian sebagai seorang self-employed. Membuat konten-konten yang kekinian akan menambah jumlah followers dan juga menambah jumlah subscriber yang selalu menunggu konten-konten kalian yang terbaru. Tentu hal ini tidaklah mudah karena kalian dituntut untuk terus mengikuti tren dan meningkatkan skill untuk menyeimbangkan dengan tren yang ada. Yang kedua adalah kalian harus bisa membuat karya yang lo banget. Keberhasilan seorang content creator adalah mereka yang bisa membuat karya yang dikenal oleh orang banyak dan mereka beranggapan bahwa karya yang kalian buat adalah lo banget. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat ya, karena kalian harus membangun originalitas karya ataupun memunculkan identitas atas karya yang sudah kalian buat. Tentunya hal ini perlu jam terbang dan kalian harus mencoba dan bermanuver untuk bisa membuat karya yang original. Tantangan yang ketiga adalah kalian harus bisa multitasking. Menjadi seorang content creator berarti kalian juga harus bisa multitasking. Karena bisa jadi di saat yang bersamaan kalian diminta oleh rekan kerja untuk membuat suatu campaign. Sedangkan pada saat itu bisa jadi kalian sedang mengerjakan pekerjaan yang lagi deadline. Hal itu tidaklah mudah karena multitasking dan time management yang baik harus kalian latih terus-menerus. Tantangan yang keempat adalah mampu bersikap kritis. Sebagai seorang content creator, kalian dituntut untuk tidak hanya melihat suatu fenomena dari satu sudut pandang saja. Kalian harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Sehingga kalian bisa menghasilkan karya yang berdampak terhadap pembaca maupun penikmat dari konten kalian. Kepekaan dan daya tangkap menjadi modal yang penting karena pekerjaan kalian membutuhkan riset sebelum menyajikan karya kepada publik atau khalayak. Tantangan yang kelima adalah kalian harus memiliki komunikasi yang baik. Content creator bukanlah orang yang selalu bekerja di depan layar monitor. Dia juga bisa terlibat sebagai seorang perancang promosi, membuat story sebelum konten dibuat, dan merancang visual dari konten tersebut. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Kalian harus melibatkan project manager, ataupun tim marketing, IT, dan tim content creator yang lainnya. Bahkan sebagian content creator yang lain harus mewawancari klien atau mungkin audiens sehingga konten yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan klien atau kebutuhan pasar.
Hal ini tentunya akan menghambat kalian apabila kalian tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka skill komunikasi, public speaking, dan skill presentasi menjadi hal yang perlu kalian kuasai. Yang terakhir adalah return of investment. Kelemahan seorang content creator biasanya terlalu cepat puas terhadap suatu apresiasi. Padahal tantangan kita bukan hanya membuat suatu konten yang bagus, tapi juga kita harus bisa membuat konten yang bisa menarik customer, menambah jumlah pengunjung, menambah jumlah viewers, subscribers, followers, dan akhirnya biaya perusahaan yang sudah diinvestasikan untuk membayar gaji content creator, menyewa peralatan, membeli software, biaya akomodasi, dan biaya iklan bisa kembali ke perusahaan berkali-kali lipat. Tentu hal ini tidaklah mudah karena kita perlu memahami bisnis proses tempat di mana kita bekerja, juga perlu memahami kebutuhan dari klien atau target market yang kita bidik. Oke, itu dia 6 tantangan menjadi seorang profesional content creator. Kalau kalian punya saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Thank you.